Kisah ini terjadi kepada Imam Masjid Quba, Madinah. Namanya adalah Fadilatul Syekh Shalih Al-Maghamisi. Sampai sekarang masih hidup orangnya, masih muda. Ceramah-ceramahnya banyak di YouTube. Shalih Al-Maghamisi. Beliau saat itu sakit dan dokter menvonis bahwa ini penyakit jantung cukup parah, harus dioperasi bypass. Sudah dibawa ke dokter, operasi bypass. Setelah keluar dari kamar operasi, kurang lebih 1 kali 24 jam sudah sadar beliau. Ternyata beliau melihat para dokter itu panik. Dokter yang satu panik, konsultasi kepada dokter yang berikutnya, terus dokter, sampai kumpul dokter banyak, panik semuanya. Syekh Shalih juga heran, ada apa ini kok seperti ini kok kondisinya. Akhirnya dokter tadi memberitahu, wahai Syekh Shalih, Anda harus dioperasi lagi. Loh, kenapa? Karena darah masih belum berjalan dengan normal, masih ada penyumbatan. Dan ini kalau dibiarkan fatal, harus segera dioperasi. Ini sudah kata Syekh, saya sudah pasrah sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasrah, siap-siap mati sudah. Dibawa masuk kamar operasi. Ketika hendak dilaksanakan operasi, ada seorang perawat dari Lebanon, Lubnaniyah. Perawat ini tidak kenal dengan Syekh Shalih. Syekh Shalih juga tidak kenal dengan perawat ini. Dan perawat ini menangkap wajahnya Syekh Shalih seperti orang yang, ya seperti orang gimana lah, ya mau dioperasi yang kedua kalinya. Lalu tiba-tiba perawat ini mengatakan, ya rajul, atau ya Shalih, ada nama di situ ya, Shalih ya. Ya rajul, ya Shalih, salli ala nabi. Oh, Syekh Shalih kaget. Ini perawat nyuruh saya sholawat. Syekh Shalih langsung berpikir, ini yang menyuruh dia ngomong gini ini adalah Allah. Langsung Syekh Shalih mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, dokter semuanya berbinar-binar wajahnya, senang semuanya. Syekh Shalih heran loh, ada apa? Kok kalian senang semuanya? Ya Syekh Shalih, operasinya tidak jadi. Loh kenapa? Ini sudah lancar darahnya. Darahnya sudah lancar. Alat-alat menunjukkan jantung Anda normal kembali. Subhanallah. Berkata apa? Sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sholawat ini fadilahnya luar biasa. Saya juga ada sebenarnya materi khusus bahas sholawat. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala punya kitab yang berjudul Jala'ul Afham Fis Salati Wassalami Ala Khairil Anam. Beliau menyebutkan hampir 40 keutamaan sholawat. Faedahnya yang oleh para ulama digenapkan menjadi 40. Sholawat di Al-Quran ada, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebelum Allah perintahkan kita sholawat, Allah memberitahu kita dulu, Allah itu sholawat ke Nabi. Artinya Allah muji Nabi. Malaikat sholawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Hei orang beriman, tirulah Allah, tirulah malaikat, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini yang untung itu kita sebenarnya. Kita sholawat, nggak sholawat, Rasulullah tetap mulia, nggak kurang suatu apapun. Justru kalau kita sholawat, yang untung adalah kita sendiri yang untung. Kalau kata orang Jawa itu ibaratnya adalah dapat mendalannya. Jadi kita ngelempar bola ke sana, mendal kena diri kita sendiri. Sholawat itu gitu. Jadi kita mengucapkan sholawat, yang untung itu kita. Faedahnya banyak sholawat itu. Apalagi kita menyebut nama orang yang paling kita cintai. Sholawat itu langsung kita menyebut dua, nyebut Allah dan juga nyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal beliau, kita belajar sirahnya beliau, lalu kita sholawat, Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, rasanya damai, tenang, tentram, bahagia kita menyebut Allah dan menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti hari kiamat kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak sholat.